Kamu nggak perlu ke ujung dunia atau ke negeri eksotik untuk melihat hal-hal tidak biasa. Buka saja situs Reddit dan lihat bagaimana para penggunanya berbagi hal-hal aneh dan luar biasa yang ditemukan di rumah mereka. Jarang ada temuan berharga di rumah, tapi pasangan suami istri ini sangat beruntung. Di Cleveland, Ohio, mereka memulai renovasi rumah. Pria ini sedang melepas papan-papan berdebu dari plafon ruang bawah tanah saat mendapati hal aneh di balik jeruji. Ada sebuah koper hijau kecil. Dia menemukan koper kedua di bagian lain ruang bawah tanah. Awalnya, Pak Sutri ini mengira koper itu berisi kartu bisbol lama. Tapi ternyata, mereka menemukan harta karun senilai lebih dari 600 juta rupiah. Ada uang kertas lama, dan sebagian diantaranya sangat langka. Mereka gembira dengan temuan uang itu, tapi nggak membelanjakannya untuk hiburan. Menurut si pria, mereka memakai uang tunai itu untuk melunasi utang. Orang-orang ini lebih beruntung lagi. Beberapa penduduk kota kecil Yorkshire Utara di Inggris sedang merenovasi rumah saat mereka menemukan salah satu simpanan koin emas Inggris dari abad ke-18 terbesar yang pernah ditemukan di Britania Raya. Para pemilik mengambil sebuah cangkir tanah liat kecil seukuran kaleng soda yang tersembunyi dalam beton di bawah papan lantai. Permukaan cangkir itu tertutup lapisan tipis garam dan di dalamnya ada sekitar 260 koin emas. Perkiraan nilai dari seluruh harta karun itu sekitar 3 miliar rupiah. Tapi itu semua tergantung pada saat pelelangan. Mungkin saja nilainya akan mencapai 7 miliar lebih. Seorang pengguna datang ke gedung multi apartemen baru milik ibunya. Dia pergi ke lantai bawah tanah dan menemukan brankas bank besar di sana. Ada pintu logam tebal bundar menuju brankas bank itu. Dia nggak menemukan uang atau emas, tapi brankas itu dalam kondisi sangat bagus. Tentu saja pengguna Reddit lain mencari tahu bagaimana ini bisa terjadi. Jika sebuah bank bangkrut, semua hartanya akan diambil dari gedung itu, kecuali brankas raksasa. Faktanya, membongkar benda semacam itu butuh biaya besar. Brankas ini nggak bisa dilepas tanpa peralatan mahal. Jadi, bank-bank meninggalkan brankas mereka di gedung. Pengguna Reddit lain menulis bahwa sebuah firma hukum membeli bangunan bank yang ditutup dan mengubah brankas itu menjadi kantor. Mereka nggak bisa menjebol dinding tebal di ruangan ini untuk memasang jendela. Jadi, mereka cuma menggantung foto jendela. Pengguna lain menunjukkan temuan yang agak menyeramkan di ruang bawah tanah rumahnya. Ada sebuah lubang besar menuju kegelapan dan penuh cairan dingin. Pengguna itu nggak panik dan mengukur lubang itu. Dalamnya hanya 2,5 meter dan separuhnya terisi air biasa. Dia nggak menemukan hal lain. Nggak ada ruang rahasia atau penjara bawah tanah. Sebenarnya ini bukan sekedar lubang, tapi sumur khusus yang disebut perigi. Dan sekali lagi, terima kasih banget buat jawaban para pengguna Reddit. Di masa lalu, orang-orang membuat sumur semacam itu di banyak rumah untuk menambah pasokan air. Perigi populer di area kering yang penduduknya nggak bisa mengakses sistem penyedia air. Saat orang-orang takut sungai atau waduk tercemar, mereka juga mengumpulkan air hujan dan menyimpannya di dalam perigi ini. Untuk menghindari kontaminasi dari tanah di sekitarnya, mereka menyemen lubang ini. Orang-orang memakai air untuk membersihkan rumah, mandi, dan mencuci pakaian. Filter juga bisa dipasang di penampung air ini agar airnya bersih dan dapat diminum. Pengguna ini bukan menemukan hal aneh di rumahnya, tapi di ruang bawah tanah kantornya. Dalam sebuah ruang beton yang gelap di antara banyak sampah, dia melihat pintu besi merah menuju tempat yang tak diketahui. Peringatan, pintu harap selalu ditutup, tertulis di permukaan pintu yang dingin. Nggak ada gembok atau lubang kunci di pintunya, hanya grendel. Pengguna bisa saja membukanya dengan mudah, tapi nggak melakukannya. Kalau kamu, apakah berani? Sebenarnya ini sama sekali nggak mengerikan, tapi sangat berbahaya. Ini adalah tempat penyimpanan trafo listrik bertegangan tinggi. Alat ini bisa meledak atau terbakar, atau bahkan menyetrum seseorang. Karena itulah alat ini dipasang di lantai bawah tanah, jauh dari jangkauan orang banyak. Tak seorang pun, kecuali tukang listrik yang boleh masuk ke sana. Seseorang menemukan kamar mungil aneh di loteng apartemen baru mereka. Di balik pintu besi kecil, di dalamnya dia menemukan satu ranjang kecil, beberapa rak, dan sebuah jendela kecil. Kayaknya seseorang pernah tinggal di sini, tapi siapa dan kenapa? Hampir nggak ada informasi tentang ini. Bayangin lagi jalan melewati rumah terbengkalai dan tiba-tiba kamu melihat hantu nyangkut di dinding. Hantu itu terlihat berusaha untuk meloloskan diri. Seorang pengguna Reddit memfoto hiasan aneh di sebuah rumah terbengkalai. Kelihatannya kayak seseorang yang sedang berusaha keluar dari tembok. Tentu saja nggak ada misteri atau keajaiban di sini, cuma keterampilan memahat yang keren dari seseorang. Tapi tampilannya tetap saja menyeramkan.
Banyak pengguna menemukan ruang rahasia di rumah mereka, tapi nggak ada yang tahu buat apa kamar-kamar itu serta siapa yang tinggal di sana. Tapi orang ini menemukan ruang yang sangat praktis dan berharga. Di halaman belakang rumahnya, dia menemukan tempat perlindungan dari limbah radioaktif yang dibangun pada tahun 60-an. Kelihatannya mengesankan dan aman. Pengguna ini pindah ke rumah baru dan menemukan pintu putih aneh di dinding. Kelihatannya mirip area untuk pemanas air atau semacamnya, tapi ternyata pintu ini menuju ke ruangan aneh. Ruangan ini kecil tapi nyaman, bahkan ada yang memasang karpet di lantai. Tapi ada pintu lain di bagian belakang ruangan ini. Si pengguna membuka pintu hitam itu dan melangkah ke dalam ruangan lain yang jauh lebih seram. Dinding dan langit-langitnya tertutup plat kedap suara dan terpal plastik putih. Dia juga melihat 3 atau 4 soket dan semacam bantalan yang mirip tempat tidur kecil. Ada koper di lantai dengan kotak kayu tua, sejumlah amplop berisi uang dari berbagai negara, dan 4 batang perak kecil. Tapi yang paling aneh di tempat itu adalah sebuah brankas hitam. Si pengguna membukanya dan menemukan beberapa kaset VHS dan selembar kertas putih. Kalimat "selamatkan dirimu sendiri" tertulis dengan tinta hitam. Pengguna itu ingin membagikan isi kasetnya di Reddit. Banyak orang berpikir ini semua palsu dan gak percaya kepadanya. Tapi kemudian ada pengguna lain yang mengaku tahu pemilik rumah itu yang sebelumnya pemilik itu cuma pria biasa. Lalu si pengguna mengunggah isi kasetnya. Rekamannya cukup meresahkan. Ada yang bilang ini adalah kampanye promosi untuk sebuah film horor. Tapi kemudian pengguna yang sama mengakui bahwa semua itu hanya hoax yang tak terkontrol dan menjadi viral. Dia menulis postingan yang menjelaskan secara detail bagaimana dia membuatnya, tapi admin situs menghapusnya. Yuk kita akhiri daftar kita dengan apartemen yang paling tidak biasa. Bayangin kamu lagi jalan lewat lingkungan perumahan di Paris dan memasuki sebuah bangunan banyak lantai yang dihuni banyak orang. Kamu menaiki tangga dan berhenti di dekat sebuah pintu tua. Kamu menekan gagang pintu dan masuk. Kamu merasa seperti berada dalam film horor. Lemari kabinet, kursi, dan semua perabot di sini dibuat di awal abad lalu. Semua ruangan itu terlihat mirip toko barang antik. Semuanya ditutupi lapisan debu tebal dan sarang laba-laba. Boneka-boneka bertampang menyeramkan tergeletak di lantai, tapi nggak terjadi hal aneh di sini. Pemiliknya pergi dari tempat ini di tahun 40-an. Dia meninggalkan semuanya sebagaimana adanya. Dia pindah untuk tinggal di tempat lain dan nggak bercerita kepada siapapun tentang apartemen itu. Alasan kenapa dia nggak kembali juga nggak diketahui. Apartemen tersebut sudah berada dalam kondisi ini selama 70 tahun. Kerabat si pemilik menyewa juru taksir untuk memperkirakan nilai apartemen itu. Di tahun 2010, mereka pergi ke tempat ini, membuka pintunya dan menemukan sebuah lukisan karya seniman Italia bernama Giovanni Boldini yang dibuat di abad ke-19. Lukisan ini terjual seharga $2,5 juta atau lebih dari 37,7 miliar rupiah.